Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, setelah teman-teman fokus, step 2 adalah persiapan full. Persiapan penuh untuk benar-benar 100% menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ketika kita masih memikirkan A, B, C, D, cemas A, B, C, D, masih depresi tentang A, B, C, D, teman-teman sedang menghalangi pertolongan Allah. Teman-teman sedang menghalangi kehadiran Allah dengan berbagai kecemasan yang mengepung. Jadi please, memang berat sih melepas itu. Kayak gak rela gitu ya. Aku tuh sedih, yes kamu sedih gitu. Aku tuh putus asa, iya kamu putus asa. Tapi ini adalah saat yang sangat tepat untuk membuka diri, membiarkan Allah menolong kita. Membiarkan Allah bertindak, mengambil tindakan penuh atas kehidupan kita, mengintervensi penuh di dalam semua kasus-kasus kita, mengintervensi penuh di dalam semua masalah-masalah kehidupan kita, baik masalah-masalah dari yang masalah kecil sampai yang paling besar, dari masalah-masalah yang sering kita obrolin ke teman-teman ya, kita curhatin ke teman-teman, semuanya biarkan Allah yang bertindak. Jadi penyerahan penuh 100% kepada Allah ini adalah pintu kedua yang akan membukakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh keyakinan Allah antal khaliq, fa innahu yahdini, Allah pasti akan memberikan kepadaku sebuah petunjuk. Kita butuh cahaya, kita butuh penerang. Kadang-kadang kita sudah curhat sama teman, sudah curhat sama ustazah, sudah konseling, sudah ke psikiater atau psikolog, sudah semuanya. Tapi karena kita belum 100% serahin sama Allah, kita belum menyerah. Belum. Kita masih menginginkan semuanya berjalan atas kehendak kita. Saya ingin A, saya ingin B, saya ingin C. Itu seperti teman-teman datang ke dokter. Dokter, saya sakit, tapi saya hanya minum sirup yang manis ya, saya nggak mau yang lain. Itu seperti menggurui. Itu seperti mendahului. Padahal sebenarnya Allah punya cara yang jauh lebih baik. Kamu tetap akan meminum sirup yang manis dan itu akan memberimu sebuah penyembuhan, memberimu sebuah pemulihan, memberimu sebuah jalan keluar. Ya, jadi penyerahan total, full. Aslamtu nafsi fatawakkal 'ala Allah fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, berserah dirilah 100% kepada Zat yang Maha Hidup. Dia bukan hanya hidup, tapi Dia juga menghidupkan. Dia tidak hanya hidup, namun juga memakmurkan. Dia adalah Zat yang Maha punya kemelimpahan. Apa yang kamu butuhkan? Kesehatan, Allah akan sehatkan. Jodoh, rezeki, karir, kedamaian hati, kenyamanan, Allah punya semua. Fatawakkal 'alal aziz. Allah, aku dizalimi. Allah, kasus aku bertele-tele. Maka panggillah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz la yuqhiruhu ahad. Zat yang tidak akan dikalahkan oleh apapun. Panggil semua nama-nama Allah terindah dan mempunyai kekuatan sesuai dengan kasus atau masalah yang sedang kita hadapi saat itu. Tapi syaratnya tadi ya, setelah fokus adalah penyerahan full kepada Allah dan biarkan Allah mengintervensi. Ini teman-teman mungkin gak akan percaya kalau belum merasakan, gak akan percaya kalau belum punya pengalaman. Jadi memang harus benar-benar dicoba. Teman-teman merasakan sakitku makin parah,
ini kayaknya makin parah. Teman-teman hanya perlu tutup pikiran, tutup perasaan, tutup mata jiwa, serahkan diri kita 100% ke dalam perawatan Allah, ke dalam tindakan-tindakan dan intervensi Allah 100%. Dan teman-teman akan menemukan syifa. Kenapa? Karena Allah Asy-Syafi, Allah lah sang penyembuh, Allah lah sang pemulih. Ini jenis penyakit apapun ya, penyakit fisik kah, penyakit mental kah, penyakit emosi kah, penyakit apapun, Allah maha penyembuh. Teman-teman melihat misalnya situasi ekonomi makin sulit atau situasi politik makin memanas, cukup tutup mata. Aku bersama kehadiran Allah dan aku serahkan Allah untuk mengatasi semua ini. Dan tentu saja kita punya ikhtiarnya, kita punya. Tapi penyerahan total ini menjadi kunci penting sebuah kesuksesan ikhtiar, kesuksesan usaha kita, kesuksesan amalan-amalan kita ini harus banget kita lakukan dengan penyerahan. Makanya saya dikasih judul menyerah. Ya kan, aku hampir menyerah. Memang saatnya menyerah, kita nggak menyerah ya. Kalau kita kerjakan sendiri itu terlalu capek, terlalu lelah gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, cukup menutup mata hati, mata batin semuanya dan beristirahatlah di dalam perlindungan Allah. Ya, yakinlah bahwa semua yang terjadi arahnya adalah menuju ke our higher self, menuju kepada kesadaran tertinggi kita, menuju kepada amalan tertinggi kita, menuju kepada story terindah kita, menuju kepada hikmah-hikmah ilahi. Jadi nanti kita akan menemukan hikmah ilahi, cinta ilahi, kecerdasan ilahi, petunjuk ilahi, keindahan ilahi, kekuatan ilahi, semua bisa teman-teman rasakan di dalam ruang penyerahan utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting banget ya. Makanya panggil semua nama Allah. Teman-teman butuh apa? Innallaha huwar razzaq, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kamu butuh rezeki, kamu boleh panggil Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Setiap hari Allah menabur rahmat untuk hambanya. Semua, mulai dari manusia, hewan, seluruh makhluknya Allah menabur. Dan kita hanya butuh membuka hati. Allah, hari ini aku siap membuka hatiku seluas langit dan bumi karena rahmat-Mu hari ini seluas langit dan bumi, dan aku happy. Aku siap ya Allah. Allah punya arus kasih sayang mengalir setiap hari. Dan teman-teman hanya butuh membuka hati dan pikiran Allah. Detik ini, saat ini, aku merasakan aliran kasih, aliran cinta yang datangnya dari Engkau. Kasih ilahi. Ya, ini yang perlu kita terus latih. Sebenarnya ini hanya latihan bicara sama Allah, karena gaya bicara aku dengan teman-teman mungkin akan berbeda, tapi intinya adalah setelah fokus penyerahan dan lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah sangat kenal loh dunia, kenal banget.
Gimana fashion hari ini, gimana trennya hari ini, atau tren di TikTok, atau tren di IG, atau tren di apapun, kita semuanya mengenal bagaimana, sehingga semua itu kadang-kadang bikin kita happy, kadang-kadang bikin kita nggak happy kan. Tapi kalau ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan kita dapatkan adalah arus pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saat berada di dalam situasi tanpa harapan, akui dulu ketidakmampuan. Ya Allah, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku ingin sampaikan kepadamu tentang ketidakberdayaanku. Aku benar-benar tidak berdaya. Wa qillata hilati, dan minimnya ikhtiarku. Karena memang ya misalnya saya tuh punya anak, sudah berusaha belajar parenting sebisa mungkin, semampu mungkin, tapi anak masih bandel gitu. Itu bukan berarti kita gimana ya, putus asa, ya udahlah, terserah mau jungkir balik mau gimana, enggak. Kita balik kepada Allah. Ya Allah, parentingku mungkin belum bagus. Ya Allah, aku jadi istri mungkin belum maksimal. Aku jadi ibu mungkin aku belum sempurna. Nah, ini penting sekali ya, mengatakan bahwa aku tidak berdaya, ikhtiarku masih sangat minim. Jangan sampai bilang aku tuh udah sabar 28 tahun. Ini beda ya bahasanya. Aku sudah sabar, aku sudah tahan, aku sudah, dan ini batas aku. Kalau kita bilang ini adalah batas aku, maka sampai disitulah batas kita. Makanya kalau kita sedang berada di sebuah batas, kita hanya butuh mengatakan kepada Allah, Allah, ternyata ikhtiarku masih lemah. Aku masih kurang cerdas, aku masih kurang kuat, aku masih kurang cari ilmu lagi, aku kurang resisten, aku kurang konsisten. Kita harus paham apa kekurangan kita, ya. Jadi penyerahan itu dibarengi dengan kesadaran diri kita, kekurangan kita ya. Wahawanu nafsi 'alan nas. Ini kalau ini mah curhatannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau di-reject, ditolak, dipersekusi, dizalimi oleh warga Taif ya waktu itu. Jadi pasti down banget ya. Diusir, tidak di-treat, tidak diperlakukan secara manusiawi, dilempari dengan batu, dikata-katain majnun, orang gila. Ini mungkin Rasul sudah ditolak oleh Mekah, ditolak oleh Taif, down banget ya. Tapi Rasul tetap masih fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyampaikan ketidakberdayaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berdoa ya. Waktu itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam jadi terus mengundang ke sebuah kekuatan yang datangnya dari langit. Kalau kata Rasul waktu itu ya, sebenarnya nggak masalah sih aku diusir, aku diperlakukan seperti ini, asal Allah. Makanya ini fokus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, asal Allah la taskhot, Allah nggak marah. Yang penting Allah nggak marah. Aku tetap berada di dalam kebaikan. I am stay positive. Ini penting banget. Aku tetap positif, menjadi ibu masih positif, menjadi istri masih positif, menjadi wanita karir, menjadi apapun ya, kita stay positif. Ini penting banget menjadi positif, karena kadang-kadang kalau ada badai, kalau ada kalau ada badai begitu, biasanya kita sulit untuk stay positif. Penting banget ya untuk stay positif. Makanya Rasul bilang apa?
sebenarnya nggak masalah aku ditolak, aku diperlakukan sangat-sangat tidak terhormat, nggak masalah. Yang penting Allah nggak marah sama aku. Ini ihmil hamman wahidan, ya. Obsesnya hanya satu, orientasinya hanya satu, tujuannya hanya satu, visi misinya hanya satu. Jadi ya aman hidupnya gitu. Terus kemudian Rasul berdoa lagi, namun aku senang jika engkau memberikan pertolongan, aku senang jika engkau memberikan afiyah, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami situasi tanpa harapan, dan model penyerahan Rasul seperti itu, berserah dirinya kepada Allah, bukan menyerah kepada situasi atau bahkan menciptakan drama-drama duniawi. Wah, nikmat banget itu kalau drama ya, menangis, kemudian trauma, depresi. Emang ya wajar ya, itu manusiawi, tapi jangan sampai, mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan kita drama-drama seperti itu? Karena ya sebenarnya pertolongan Allah itu lagi nungguin drama kita. Dramanya mau selesai kapan? Gitu. Kalau dramanya selesai, Allah, aku selesai dengan drama aku dan aku sekarang hari ini siap untuk ngedapetin pertolongan. Ya sudah, akan datang pertolongan Allah. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tidak dilarang ya drama-drama duniawi, mangga silahkan, karena itu kebutuhan ya, karena itu memang sifat manusiawi. Emosi kita itu bukan dibuat-buat, emosi kita itu adalah bentuk respon kita terhadap dunia. Ada sedih, ada marah, ada jengkel, ada julid misalnya ya, itu respon manusiawi. Tapi semoga semua itu nanti bisa kita arahkan kepada kesadaran tertinggi kita, bahwa satu-satunya sesembahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya kalau drama panjang, menangis panjang, depresi panjang, anxiety panjang, atau iri dengki panjang, berarti yang sedang dominan adalah dunia, yang sedang menjadi ilah, yang sedang menjadi sesembahan kita saat itu adalah dunia, gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mohon pertolongan kepada Allah dengan terus memuji ya, dan menyadari bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Allah akan menyelamatkan kita.